Mengapa banyak orang yang gagal? Inspirasi literasi Yayatwe Herianto MMIKOM, Kepala SMA PKP Jakarta Islamic School, sekolah berbasis kepemimpinan. Pada tanggal 17 April 2020, saya mengikuti seminar online dari seorang pakar kebahagiaan dan leadership terkemuka, Arpan Pradiansyah. Di luar seminar itu, memang saya selalu antusias jika mendengar talkshow beliau di radio Smart FM setiap Jumat pagi dan Minggu malam untuk siaran ulang. Buat saya, mungkin juga untuk pendengar yang lain, Arpan Pradiansyah selalu membawa materi yang menginspirasi dan penuh makna. Sebagai leader di sekolah yang memiliki moto, setiap orang adalah juara, selama ini saya cukup menggandrungi teori-teori kesuksesan dan hukum kesuksesan dari berbagai buku. Cukup familiar di pikiran saya nama pakar kepribadian seperti Ibrahim L. Fikri, Aid Al-Qarni, Daniel Goleman, Stephen Covey, Malcolm Gladwell, Deepak Chopra, Robin Sharma, Jack Canfield, dan lain-lain. Semuanya bagus, semuanya menginspirasi, dan tentu buku-bukunya cukup bestseller. Dengan tidak menafikan para tokoh dan pakar kepribadian di atas, pada seminar itu saya begitu tertarik tentang analisa kenapa banyak orang gagal atau nasibnya tidak baik. Arpan Pradiansyah meramunya dalam 5 analisa sebab yang apik sebagai berikut. Pertama, kenapa kita sering gagal atau nasibnya tidak baik? Karena kita tidak yakin bahwa nasib seseorang itu bisa berubah. Tentang hal ini, tentu kita tahu bahwa dalam Islam disebutkan bahwa nasib seseorang tergantung apakah dirinya mau berubah atau tidak. Kedua, kenapa kita sering gagal dan nasibnya tidak baik? Karena kita tidak yakin dengan potensi dahsyat yang dimilikinya. Tentang hal ini, tentu kita ingat bahwa setiap orang dikarunia jutaan bahkan triliunan sel otak yang bisa saling terkoneksi. Bahkan dari potensi 100% kemampuan otak, baru kita gunakan 2%, bahkan kurang. Howard Gardner, ahli kecerdasan otak, menyebutkan adanya 8 jenis kecerdasan manusia. Pasti salah satunya ada dalam diri kita. Ketiga, kenapa kita sering gagal dan nasibnya tidak baik? Karena kita melakukan hal-hal yang sama dan tidak melakukan hal yang berbeda. Manusia itu perlu mengembangkan diri, ekspansif, bukan hanya bertahan hidup atau survive. Ya, saat ini dalam dunia bisnis pun banyak berubah, baik cara maupun metodenya. Renal Kasali dalam berbagai bukunya selalu mengingatkan kita untuk terus berubah, mengantisipasi disruption, mengembangkan agility, bertindak self-driving, dan lain-lain. Keempat, kenapa kita sering gagal atau nasibnya tidak baik? Karena kita terlalu lunak pada diri sendiri, hidup tanpa target, menyalahkan orang, dan tentu selalu alon-alon asal kelakon. Padahal dalam Islam selalu diingatkan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kelima, kenapa kita sering gagal dan nasibnya kurang baik? Karena kita bergaul dengan orang-orang yang salah. Oh, tentu ini maksudnya bukan pilih-pilih teman atau kawan, tetapi kita tentu harus berkemistri dengan orang-orang yang sejalan dengan visi hidup kita. Bobby DeVorter, pengarang buku Quantum Learning dan Quantum Teaching, melihat 2 hal pokok dalam setiap kita bertindak, yaitu modeling. Kita bisa memodel. Contoh, orang sukses, jika dia bisa, pasti kita juga bisa. Dan yang kedua, challenge. Hidup adalah tantangan dan harus bisa dilewati. Semoga bermanfaat.